Lanjut ya, untuk di sini aku bakal membahas beberapa soalnya teman-teman, yang di mana soalnya itu ya pasti perihal investasi ya teman-teman. Mungkin teman-teman di sini udah belajar juga ya. Nah, oke langsung aja kita bedah soalnya bareng-bareng ya teman-teman. Yang pertama itu, ini tuh ada soal teori, yang di mana soal teori itu tergantung pandangan kalian masing-masing teman-teman. Bisa menggunakan logik ataupun menggunakan teori-teori yang mungkin kalian tahu gitu. Nah, yang pertama itu jelaskan menurut Anda pribadi kegunaan dan manfaat mempelajari manajemen keuangan. Nah, di sini untuk mempelajari manajemen keuangan itu untuk membantu pengambilan keputusan keuangan, lalu juga kita dapat mengenai ataupun mengetahui gambaran dari keuangan perusahaan dan bagaimana sih cara ataupun upaya perusahaan bisa menjaga arus kas agar tetap stabil teman-teman untuk keberlangsungan hidup si perusahaan itu sendiri. Selain itu juga bisa menambah wawasan mengenai investasi, mengontrol likuiditas dan cash flow dan juga hal-hal lainnya gitu. Nah, untuk soal pertama itu teori ya teman-teman. Boleh lanjut ke soal nomor 2. Berikut adalah terdapat proposal investasi pada sebuah proyek. Nah, di sini itu terdapat arus kas. Jadi dari tahun ke tahun itu arus kas itu pasti berbeda teman-teman, karena yang namanya perusahaan itu gak bakal stabil dalam menganalisis ataupun mengatasi arus kas si perusahaan itu sendiri. Nah, untuk di tahun ke-0 ini ataupun awal dari tahun pertama ini ada di minus 200 juta. Lalu untuk tahun pertama itu ada profit 50 juta dan seterusnya. Nah, yang diminta itu, berdasarkan informasi arus kas di atas, tentukan periode pengambilan dan MPV pada tingkat bunga diskonto sebesar 10%. Nah, teman-teman di sini ada yang tahu NPV nggak? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? NPV itu apa? Boleh dong, kalau yang tahu boleh raise hand. Mana nih? NPV itu apa sih? Oke. Nah, NPV ini itu merupakan net present value, teman-teman. Jadi, gimana caranya kita menghitung periode pengembalian ataupun ya namanya net present value itu yang pastinya nilai gitu, teman-teman. Nah, untuk rumus NPV itu sendiri ada di CF ataupun cash flow dibagi 1 ditambah R dikalikan N teman-teman, dikurangi investasi awal. Nah, karena tadi pun kalian sempat lihat ya untuk cash flow-nya, untuk investasi awalnya itu kan udah di minus 200 juta ya. Nah, jadi kita tinggal masukin aja ke rumus ya teman-teman. Langsung masukin ke rumus. Untuk yang pertama itu ada 50 juta dibagi 1 ditambah 0,1 dikalikan 1. Lalu ditambah 60 juta dibagi 1 ditambah 0,1 dikalikan 2, lalu ditambah 80 juta dibagi 1 tambah 0,1 dikalikan 3, lalu tambah 150 juta dibagi 1 ditambah 0,1 dikalikan 4. Nah, itu untuk cash flow-nya, lalu kita kurangi investasi awal teman-teman, yang tadi di tahun ke-0 mungkin kalian udah lihat ya. Ada minus 200 juta gitu. Oke, boleh scroll ke bawah. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman, untuk net present value-nya itu kita bisa lihat di mana hasilnya itu pasti beda-beda ya teman-teman. Nah, untuk hasil NPV ini, hasil cash flow-nya ini kita kurangi hasil ataupun investasi awal teman-teman. Jadi cash flow dikurangi investasi awal, yang di mana NPV-nya itu untuk cash flow-nya itu ditotalin itu sebesar aduh, 25.7.598.000
Rp1.524,7 dikurangi 200 juta teman-teman. Lalu untuk NPV hasilnya itu 57.598 57 juta. 57.598.524,7 rupiah, teman-teman. Nah, untuk NPV yang diperoleh itu bernilai positif, artinya bahwa investasi yang diajukan itu layak diterima investor, teman-teman. Nah, lalu kita bakal menghitung payback per periode ataupun ya mungkin kalian udah tahu lah yang namanya payback itu pasti istilah dari kata pengembalian. Benar nggak, Miftah? Guys. Nah, di tahun pertama itu ada modal investasi awal ditambah cash flow pertama yaitu ditambah 50 juta sama dengan minus 150 juta. Di tahun kedua minus 150 juta ditambah 60 juta sama dengan minus 90 juta. Lanjut tahun ketiga minus 90 juta ditambah 80 juta sama dengan minus 10 juta. Lanjut di tahun keempat itu minus 10 juta ditambah 150 juta sama dengan 140 juta. Nah, karena di tahun ketiga ini masih mengalami kerugian dan tahun keempat telah mendapatkan keuntungan, maka waktu balik modal antara waktu balik modalnya itu di antara 3 sampai ataupun 4 tahun, teman-teman. Jadi kita bisa menghitung payback period itu dari, apa namanya tuh, eee, apa ya, misalkan kita tuh bisa ngelihat nih di tahun berapa sih kita perkiraan balik modal. Nah, kita masukin ke rumus payback period ataupun payback periode sama dengan 3 tahun ditambah 10 juta dibagi 150 juta sama dengan 3,066 tahun, teman-teman, gitu. Jadi selain kita investasi, kita pun harus menganalisis juga, teman-teman, apakah kita dengan investasi ini layak atau tidak lanjut. Kalau misalkan emang kita mau investasi, kira-kira kita bakal balik modal kapan ya? Nah, kita juga harus memperhitungkan itu, teman-teman. Di dalam perusahaan pun, dalam manajemen keuangan itu sangat penting, teman-teman, karena selain emang arus kas, kita juga harus menganalisis tadi cash flow, pengeluaran, dan pemasukan, perusahaan. Lanjut, gimana sih kita cara menghadapi investor, gitu, dan kita sebagai perusahaan pun harus punya perhitungan sendiri, teman-teman, gitu. Nah, lanjut, di 3,066 tahun ini sama dengan 3 tahun ditambah mungkin 0,66 tahun, tuh sekitar ya setengah bulan nggak sih? 7 bulanan lah ya, 7 bulanan. Nah, sama dengan kita jabarkan 3 tahun ditambah 12 bulan dikali 0,66 tahun. Kita dapat perolehnya itu 3 tahun 7,92 bulan. Jadi sama dengan 3 tahun ditambah 7 bulan ditambah 0,92 bulan dikalikan 30 hari. Dan kita dapat kesimpulan bahwa untuk kita balik modal itu kisaran 3 tahun, 7 bulan, dan 27,6 hari, teman-teman. Maka kita dapat simpulkan, teman-teman, maka payback period dihasilkan itu pada 3 tahun, 7 bulan, 27,6 hari. Sampai sini paham, teman-teman? Paham paham? Oke, kita lanjut ya, teman-teman, ke pembahasan berikutnya. Nah, ini pun sama ya, teman-teman, ada proposal investasi lagi gitu, di mana, proyek dengan perkiraan arus kas yang sebagai berikut. Nah, untuk investasi awalnya itu, ini udah kita bisa lihat ya, ada di minus 500 juta. Lanjut untuk cash flow-nya itu, di tahun pertama itu ada 180 juta, yang kedua 205 juta, lanjut di tahun ketiga itu 160 juta, dan di tahun keempat itu ada 120 juta. Nah, yang diminta itu berdasarkan informasi arus kas di atas, tentukan IRR proyek. Oke, boleh di-scroll dulu ke bawah, Kak.
Oke. Nah, sama kayak sebelumnya ya teman-teman, kita pasti bakal menghitung yang namanya net present value teman-teman. Nah, kita dicoba di tingkat bunga satu itu di 14%. Nah, untuk rumusnya itu sama ya teman-teman, di mana cash flow dibagi satu ditambah 0,14 dikalikan N. Oke. Untuk cash flow sendiri dari tahun pertama sampai tahun keempat, kita dapat memperoleh, sebesar Rp409.686.656 dikurangi modal awal teman-teman sebesar 500 juta. Nah, ini kita dapat hasil teman-teman yaitu di minus 5.319 kom sorry, 5.319.344 juta. Nah, karena emang nilainya negatif teman-teman, maka, eee, 14% itu disebut, apa ya, tingkatan, mmm, bunga gitu ya. Bunga tingkatan pertama itu kan 14%, disebut bunga tingkatan kedua dan minus 5.319.000 disebut tuh NPV 2 teman-teman. Karena apa? Karena tingkatan bunganya itu mengurang teman-teman. Nah, kita coba untuk di tingkat bunga sebesar 13% ya teman-teman. Oke, mungkin untuk rumusnya itu tetap sama ya teman-teman, ada di cash flow. Jadi kita ngitung dari tahun pertama sampai tahun keempat cash flow-nya itu seperti apa, lanjut dikurangi modal awal. Nah, kita dapat hasil ya teman-teman bahwasanya 500, untuk cash flow dari tahun pertama sampai tahun keempat itu 504.323.370,8 teman-teman, dikurangi 500 juta. Untuk hasilnya itu 4.338.378,8 teman-teman. Maka kita, compare-kan gitu, kita lihat gitu, analisis dari yang bunga pertama sama bunga kedua teman-teman, yang di mana bunga kedua itu tadi hasilnya itu minus ya teman-teman, negatif. Nah, untuk di bunga pertama itu di sebesar 13% itu positif teman-teman, di Rp4.323.378,8. Boleh di-scroll lagi ke bawah? Oh, nah, untuk ARR-nya itu kita dapat hitung ya teman-teman, untuk rumusnya itu bunga pertama ditambah net present value kedua dibagi NPF 2 dikurangi NPF 1 dikalikan bunga kedua dikurangi bunga pertama teman-teman. Oke, dapat kita simpulkan ya teman-teman, yang di mana 13% ditambah minus 5.319.344 dibagi minus 5.319.344 juta, aduh sorry, nggak kelihatan, minus 4.323.378,8 dikalikan tadi bunga kedua dikurangi bunga pertama teman-teman. Jadi dapat dihasilkan itu 1% teman-teman. Nah, lanjut, dapat disimpulkan 13% ditambah minus 5.319.344 juta dibagi minus 622.642.722,8 juta dikalikan 1%. Nah, karena ini tuh pembagian, jadi hasilnya itu bakal desimal teman-teman. Jadi 13% ditambah 0,5516 dikali 1%. Nah, untuk pembacaan desimal itu teman-teman jangan pakai ribuan teman-teman, karena yang namanya di belakang koma gitu, kita harus sebutnya satuan teman-teman, gitu. Yang dapat disimpulkan hasil akhirnya itu
13.000 eh, sorry, 13,5516%, teman-teman. Itu tuh harusnya koma ya teman-teman, bukan titik. Nah, mungkin sampai sini paham teman-teman? Aman aman aman? Oke, kita lanjut ke soal nomor 4 ya teman-teman. Nah, nomor 4 ini sama kayak pembahasan nomor satu tadi ya teman-teman, karena yang namanya, pendapat ataupun ya, apa ya, soal teori itu harus berdasarkan pemikiran kita sendiri teman-teman, menurut pandangan kita masing-masing, gitu. Mungkin teman-teman nggak bisa nih sama kayak orang lain karena kan di soalnya pun sama teman-teman, kita harus menggunakan bahasa sendiri, menggunakan otak kita sendiri untuk memikirkan jawaban tersebut, gitu. Mungkin itu boleh baca-baca aja ya teman-teman untuk nomor 4, nomor 5, itu nanti kalian udah bisa baca gitu di, apa namanya tuh, di bank soal. Nah, wah teori semua ya teman-teman dari 4, 5, 6, 7. Oke, mungkin kita langsung ke yang perhitungan aja ya, di nomor 8. Oke, kita bisa lihat ya teman-teman di sini itu ada diketahui perusahaan retail JJ Russell memiliki data penjualan sebagai berikut. Dalam, apa, dalam penjualan dari tahun 2016 itu sebesar 2.320.000.000, lalu untuk di tahun 2017 itu sebesar 2.500.000.000. Nah, untuk di piutang sendiri itu untuk di tahun 316 itu sebesar 315 juta dan di tahun 2017 itu sebesar 366 juta. Nah, kita lihat aja ya pertanyaannya. Selama 2 tahun terakhir, rata-rata biaya pokok penjualan terhitung sebesar 40% teman-teman dari penjualan. Nah, dengan komponen bahan baku yang sebesar 30% dari biaya pokok, sedangkan penjualan kredit dapat mencapai 60% dengan asumsi hari kerja itu sebesar 360 hari. Nah, pertanyaan itu hitunglah periode utang, periode piutang, dan juga periode persediaan pada tahun 2017. Nah, sebenarnya soal-soal gini tuh mungkin teman-teman juga males ini ya teman-teman, karena yang namanya periode 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 itu banyak gitu. Jadinya itu malah anakan gitu di manajemen keuangan itu rata-rata itu, apa, soalnya itu beranak gitu. Nah, kita bisa jawab ya teman-teman untuk rata-rata sendiri, rata-rata biaya pokok penjualan sebesar 40%. Nah, kita bisa hitung teman-teman rumusnya, yang di mana, penjualan pertama di tahun pertama dan di tahun kedua dibagikan 2 lalu dikalikan, eee, apa namanya itu, nah itu teman-teman. Lalu dikalikan biaya rata-rata teman-teman, 40% itu. Nah, lanjut untuk jawaban dari, rata-rata biaya pokok penjualan itu 2.320.000.000 ditambah 2.500.000.000 dibagi 2 dikali 40%. Nah, dalam perhitungan ini mungkin teman-teman juga udah bisalah ya ngitung sendiri gitu ya. Untuk hasilnya itu sebesar 964 juta. Lanjut, untuk, komponen bahan baku teman-teman, tadi, ada di pertanyaan kan sebesar, 30% teman-teman. Tuh, komponen bahan bakunya sebesar 30% dari biaya pokok, teman-teman. Nah, dalam perhitungan ini kita boleh lihat soal dulu teh, bentar. Nah, teman-teman, karena emang, apa namanya tuh, pertanyaan pada komponen bahan bakunya itu tidak ada di, apa namanya tuh, di tabel, maka kita bisa melihat, dalam menghitung komponen bahan bakunya itu dari hasil rata-rata biaya pokok penjualan yang ada di jawaban pertama, teman-teman. Sebesar, scroll ke bawah deh, heeh, dikit, sip, sebesar 964 juta. Nah,
Setelah kita udah menemukan hasil dari rata-rata biaya pokok penjualan, kita kalikan 30% teman-teman, sama dengan Rp289.200.000 gitu. Nah, lanjut dalam menghitung penjualan kredit teman-teman. Nah, sama halnya kayak yang tadi teman-teman, yang namanya kredit itu ya mungkin mirip-mirip kayak piutang ya teman-teman. Emang piutang gitu. Oke, dalam menghitung penjualan kredit yang sebesar 60% itu, kita bisa lihat ya teman-teman, kita bisa hitung 2.320.000.000 ditambah 2.500.000.000 dibagi 2 dikali 60%. Nah, 60% itu dari mana teman-teman? Dari soal, gitu. Sama dengan 1.446.000.000 Oh, penjualan kredit dapat mencapai 60%. Nah, gitu. Jadi kalian nggak bisa nih untuk loncat-loncat ngejawab soalnya itu, karena yang namanya periode itu harus dihitung sesuai tahapannya teman-teman, nggak boleh misalkan aku, pengen langsung ngitung periode piutang, nggak bisa, karena hasilnya pun pasti berbeda, karena kita tuh harus melihat dulu hasil dari periode penjualan, dari penjualan kredit, intinya tahapannya itu harus benar teman-teman dalam menghitung periode itu. Lanjut, dalam periode piutang itu rumusnya itu 360 dikali rata-rata utang dibagi biaya pokok penjualan. Nah, biaya pokok penjualannya itu dari mana? Dari yang tadi kita hitung bareng-bareng ya teman-teman di atas, sebesar 964.000.000. Nah, lanjut 360 dikali 222.000.000 ditambah 358.000.000 dibagi 2 dibagikan 964.000.000. Oke, dapat dihasilkan teman-teman 360 dikali 290.000.000 dibagi 964.000.000. Kita bisa lihat teman-teman, yaitu di 108,298 sama dengan 108 hari teman-teman, karena emang ini tuh hitungan desimal, kita bulatkan saja teman-teman ke yang terdekat. Jadi sebesar 108 hari. Nah, lanjut. Nah, untuk penghitungan periode piutang itu, tadi kan ada rata-rata piutang ya teman-teman. Nah, kita hitung juga gitu. Teh boleh scroll dulu ke atas, ke soal, ke ya. Nah, dalam menghitung periode piutang itu, kita lihat tabelnya teman-teman di tahun 2016 dan juga tahun 2017. Nah, jangan sampai kebalik teman-teman dalam menghitung piutang, persediaan barang, utang dan juga penjualan teman-teman. Karena ya mau gak mau kita juga harus tetap lihat soal lagi gitu. Walaupun kita udah punya rumus, tetap soal yang bisa bikin jawaban kita selesai gitu. Lanjut, boleh ke bawah lagi teh. Mohon maaf ya teman-teman, karena emang aku gak bawa laptop, jadinya susah gitu buat kontrol sendirinya. Sampai mana ya tadi teh? Oh, periode piutang ya. Nah, untuk rumus periode piutang itu sama ya teman-teman, 360 dikali rata-rata piutang dibagi penjualan kredit, gitu. Oh, sorry, beda. Tadi tuh yang di atas itu yang di atas itu bukan piutang ya, kredit ya? Kalau nggak salah. Oh, utang. Nah, teman-teman jangan sampai kebalik ya. Oh, ini utang-utang. Jadi ada periode utang dan periode piutang. Yang di mana rumus periode utang itu 360 dikali rata-rata utang dibagi biaya pokok penjualan, sedangkan rumus dari periode piutang itu rata-rata piutang dibagi penjualan ataupun kreditnya teman-teman, gitu. Jangan sampai kebalik ya teman-teman rumusnya, ini rumus ampuh pokoknya. Boleh lanjut ke bawah. Oke, kita masukkan ke dalam rumus teman-teman, yaitu 360 dikali 315 juta ditambah
366 juta dibagi 2 dibagikan 1.446 juta. Kita dapat hasilkan 360 dikali 340.500.000 rupiah dibagi 1.446 juta. Nah, kita dapat hasil sebesar 84,77. Lalu kita bulatkan ke 85 hari. Nah, untuk pembulatan itu sendiri, takutnya mungkin teman-teman ini tuh ngebulutinnya ke atas atau ke bawah. Nah, ini menurut pandangan Rian pribadi ya, sebagai ya yang udah menekuni gitu bidang perhitungan keuangan gitu. Nah, untuk perhitungan pembulatan ini tuh kita lihat di 50%-nya teman-teman. Nah, apakah 50%-nya itu ke atas atau ke bawah? Kalau misalkan di atas 50%, berarti kita buletin ke atas. Kalau misalkan di bawah 50%, kita buletin ke bawah gitu. Gitu, teman-teman. Oke, lanjut kita ngitung periode persediaan. Nah, untuk rumusnya itu sendiri ada di 360 dikali rata-rata persediaan dibagi biaya pokok penjualan, teman-teman. Kita dapat simpulkan, masukin ke rumus, 360 dikali 910 juta ditambah 850 juta dibagi 2 dibagikan 964 juta. Lalu dapat hasilnya yaitu 360 dikali 850 juta dibagi 964 juta sama dengan 328,63. Nah, kita dapat simpulkan teman-teman, karena emang 63 ini di atas 50, jadi kita simpulin ke atas, jadi sebesar 329 hari, gitu. Lanjut, untuk hitung siklus kas JJ Russell. Nah, jawabannya itu ada di case conversion cycle, teman-teman. Yang dimana perhitungannya itu ada dari days inventory outstanding ditambah days sales outstanding dan juga ditambah days payable outstanding, teman-teman. Nah, kita ini aja ya. Karena emang ini tuh bahasa Inggris, teman-teman. Sebenarnya ini pun sama kayak yang tadi gitu. Nah, 329 ditambah 85 ditambah 108 yaitu sebesar Kak, kayaknya saya salah rumus deh. Boleh scroll lagi ke atas, Kak? Lanjut ke atas lagi bentar. Oke, sip. Boleh ke bawah lagi, Kak. Nah, teman-teman, karena emang rumusnya itu ditambah, ini aku ada salah perhitungan, teman-teman ya. Untuk hasilnya itu 108 ditambah 85 tambah 329, teman-teman. Untuk hasilnya itu sebesar, ntar aku hitung dulu, 108, 193. Teman-teman bisa hitung sendiri ya, teman-teman, di mana 329 ditambah 85 hari ditambah 108, teman-teman. Yaitu hasilnya itu sebesar 522 hari, teman-teman. Gitu. 522 kan? Aku salah ngitung kayaknya. Itu. Nah,